قال تعالى وتعليم تذكر تذكير نفاء والانتفاء إفادة بالصفات والأثر تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغى مرضاته وثوابه سكب سقاطهم عند الموت شافين رسول الله سبحانه وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بكل نية في خيرات الدنيا وصفات ما على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسرور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua. Bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas kita dan beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan tentang dalam kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir masih dalam rangkaian Durarul Quran di surah Al-Imran tentang ahli kitab. Yang kemarin belum tutup, kayaknya mungkin saya ulang sedikit keterangan dari Laisu Sawaan itu di ayat 102 daripada Al-Imran. Laisu Sawaan, yang mereka itu tidaklah sama daripada ahli kitab 113. Mereka tidaklah sama karena di ayat sebelumnya sudah bicara tentang minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara kitab itu ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu fasik. Maka Allah katakan sini laisu sawaan, tidaklah mereka itu sama antara yang beriman dan yang tidak beriman di antara ahli kitab. Kemudian min ahli kitab ummatun qaimatun, di antara kitab itu ada umat yang berdiri. Itu sudah kita bahas, yaitu Abdullah bin Salam kemarin beserta sahabat-sahabatnya dari para ahbar Yahudi yang masuk Islam, di mana mereka orang Yahudi itu mengatakan tidak beriman pada Muhammad kecuali yang terjelek dari kita. Seandainya bukan karena itu mereka tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka turunlah ayat ini untuk mengecam perkataan Yahudi tadi. Sebagian menafsiri bahwa laisu sawaan min ahli kitab ummatun qaimatun wa ukhra ghairu qaimatin. Di antara ahli kitab itu ada umat yang berdiri untuk menegakkan ayat Allah, membaca ayat Allah, yang lain tidak.
tidak menegakkan ayat Allah. Salah satu adalah tentang beriman pada Rasul SAW. Sebagian lagi mengatakan sempurnanya kalam itu ketika laisu sawaan itu. Karena kalam itu berhenti di situ dari sambungan dari yang sebelumnya menceritakan tentang ahli kitab yang tidak beriman dan yang beriman, artinya di antara mereka ada yang beriman tapi kebanyakan mereka fasik. Maka berhenti di laisu sawa'ah. Karena keterangan pendahulunya sudah terdahulu di ayat sebelumnya. Itu minumul mu'minun aktsarul fasiqun dan seterusnya. Ayat di ayat 112, 111 itu sudah terdahulu keterangannya. Sehingga berhenti di laisu sawa'ah. Kemudian laisu sawa'an al-mu'minin wal fasikin di antara mereka. Kemudian Allah sudah mensifati sifat orang-orang yang fasik dari ahli kitab itu di ayat 111 ya kan, la yadurukum illa adza. Ya, dan ayat 112 itu sifat tentang ahli kitab yang fasik. Nah di ayat ini sifat tentang ahli kitab yang beriman. Ini sudah terdahulu sifat ahli kitab yang fasik. Ya berdiri ya nanti sebentar, ini belum titik. Ikuti dulu keterangannya baru nanti. Apa itu qaimatun? Harus semangat Pak Ahmad. Terus jadi karena pendapat beberapa ahli tafsir kan beda-beda. Di mana laisu sawa'an ai qaimah wa qaimah. Ya. Bagian mengatakan laisu sawa'an tadi berhenti di situ karena keterangan yang fasik sudah terdahulu. Sedangkan di sini keterangan ahli kitab yang beriman di ayat ini. Maka dari itu dikatakan wa laisa hadanil fariqani sawa'un, tidaklah sama dua kelompok itu. Nah, kemudian berhenti di situ, kemudian memulai lagi dari min ahli kitabilah. Sebagian dari kitab itu ada yang qaimatun. Itu sifatnya ada beriman. Apa qaimatun itu? Nah, sudah ada beberapa penafsiran. Ya. Mana tadi? Ya, qaimatun. Ada Ibnu Abbas mengatakan qaimah itu menegakkan. Ibnu Mas'ud mengatakan la yastawil yahud wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amri thabit al-haq. Kalau menurut pendapat Ibnu Mas'ud tidak sama antara ahli kitab dengan umat Muhammad. Dan ini membandingkan dengan kuntum khairu ummatin tadi di atas itu. Dan memang kalau mau didalami lagi termasuk umat Muhammad itu kan ya ahli kitab yang beriman, masuk dalam ummatul ijabah. Sudah kita bahas tempoh hari tentang ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ya, itu pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi enggak sama umat Muhammad SAW dengan Yahudi. Ailai sawil Yahud wa umat Muhammad SAW. Ya. Yang qaimah, yang menegakkan perintah Allah bi amrillah ay tsabita 'alal haq, maksudnya tetap pada kebenaran, tegak pada kebenaran. Itu di antara makna qaimah. Tsabita 'alal haq, mustaqimah. Qaimah yang istiqomah dalam kebenaran. Qaulu ummatun qaimatun, Ibnu Abbas mengatakan muhtadiyatun qaimatun ala amrillah. Makna qaimatun berarti tertunjuki untuk tegak pada perintahnya Allah SWT. Ya, ada ahli kitab yang memang tetap istiqomah dalam perintahnya Allah pada mereka dahulu. Salah satu perintah Allah pada mereka di kitab-kitab mereka terdahulu pun yang beriman pada Rasulullah SAW. Mereka istiqomah atas itu. Sehingga datang Rasulullah SAW, mereka langsung beriman. Para ahli kitab ini yang tertunjuki tadi. Sebagian mujahid mengatakan adilah. Qaimah yakni adilah. Adil. As-Sudi mengatakan qaimah itu muti'ah. Qaimah itu adalah kitabillah wa hududih, yakni menegakkan, taat untuk menegakkan kitabullah dan batasan hududnya. Ada lagi mengatakan qaimah ai
Qaimatun fi shalah, suka berdiri untuk sholat. Hanya dilanjutkan kan yatluna ayatillah, berdiri untuk sholat sembari membaca ayat-ayat Allah di situ. Yasjudun, saat mereka adalah anak laili, di waktu-waktu malam dan mereka dalam keadaan sujud. Mereka juga sujud, ini sholat, yusallun. Sebagian mengatakan ummatun qaimah ay al-ummah itu thariqah. Ada yang menafsiri ummah di situ thariqah, bukan ummah. Maka kalau mengikuti ummah itu thariqah, berarti ay ummatun qaimah itu berarti dzu thariqatin mustaqimah. Berarti ada di antara mereka yang memiliki jalan yang lurus. Ya. Thariqah mustaqimah. Maka tapi yang masyhur dari pendapat kebanyakan mufassir ini turun berkenaan tadi itu. Ya, masuk Islamnya Abdullah bin Salam dan teman-temannya tadi, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah dan beberapa orang Yahudi. Maka tidak sama orang yang terdahulu dicela oleh Allah di ayat sebelumnya itu tentang ahli kitab yang dicela, dan orang yang ini yang dipuji oleh Allah SWT. Alaysa kulluhum ala hadin sawa, minhumul mu'min wa minhumul mujrim. Mereka ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Minal ummati al kitab ummatun qaimatun ay qaimatun bi amrillah mutiatun, dari itu sama, taat pada dengan perintahnya Allah Ta'ala, taat pada syariatnya, mengikuti Rasulullah SAW. Itu makna qaimatun atau mustaqimatun, yatluna ayatilai ana alil masjidun ayyakumuna laila. Mereka bangun malam, yuksirun tahajud, memperbanyak tahajud, yatlul Quran, mereka membaca Quran dalam salat-salat mereka. Yatluna ayatillahi ana al-laili, ay kita yaqra'una kitab Allah. Dan mengatakan membaca kitab Allah. Yatlun ay maknanya yattabi'un, mengikuti, bukan hanya membaca. Mengikuti kitabullah ana al-lail di saat-saat daripada malam. Ana jamak dari inan. Inan, inaani, anaun. Seperti mi'an, ama'a. Inan, ina. Wahum yasjudun, dan mereka dalam keadaan sujud, ayyusallun, salat maksudnya. Sebab tilawat tidak mungkin dalam keadaan sujud. Membaca Quran itu tempatnya di berdiri. Ada maknanya anahum yasjudun di sini ay hum fi qiyamil lail, bahwasanya mereka itu salat di malam hari. Ibnu Mas'ud mengatakan itu salatul atamah. Salat di malam hari, salat atamah itu pada kita salat Isya. Yusallunaha, yang mereka melakukan salat itu. Dan mereka tidak melakukan, selain mereka tidak melakukan salat tersebut. Sebagian seperti Atha memaknai laisu sawa'an ini, mereka kita umatun adalah 40 orang dari Najran, dari Arab, dan 32 orang dari Habasyah, dan 8 orang dari Rum. Mereka itu berada pada agama Isa alaihissalam dan sadaqu Muhammadan SAW. Mereka membenarkan Rasulullah SAW. Dan bahkan dimasukkan juga di kelompok ini berapa orang dari Ansor seperti Asad bin Zurarah, Barok bin Ma'rur, Muhammad bin Salamah, Mahmud bin Maslamah, Abu Qais bin Surmah, Abu Qais bin Anas. Mereka muwahhidin, mereka termasuk orang yang bertauhid, mengikuti agama yang hanif sampai datang Rasulullah SAW. Dan mereka semua beriman pada Rasulullah SAW. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Mereka adalah orang-orang yang beriman, bukan hanya itu membaca ayat Allah, tapi mereka beriman pada Allah, hari akhir, merintah pada yang ma'ruf, mencegah dari munkar, wa yusari'u fil khairat. Mereka bergegas dalam kebaikan, wa ulaika minas sholihin, dan mereka termasuk orang-orang yang soleh.
termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian maka para ahli tafsir mengatakan mereka ini juga yang disebut di akhir surat Ali Imran. Nanti menjelang akhir surat Ali Imran 199 ayat 199 disebut lagi wa im min ahli kitabi wa inna min ahli kitabi lama yu'min billahi ma unzila ilaikum wa unzila ilaikum khashi'ina lillah. Sesungguhnya sebagian dari ahli kitab ada yang beriman pada Allah dan apa yang turunkan pada kalian juga apa yang turunkan pada mereka khashi'ina lillah. Khusyuk kepada Allah. Mereka la yashtaruna bi ayatil thamanan qalila, mereka tidak menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka dalam ajrun darabim, bagi mereka lah pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dan Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya, amat cepat hisabnya. Maka di sini pula mirip yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Juga di akhir surah Al-Imran juga sebutkan di antara ahli kitab inna min ahli kitab lama yu'minu billah, ada orang-orang yang beriman pada Allah, khusyuk kepada Allah, tenang hatinya kepada Allah. Maka Allah janjikan mereka wa may yaf'alu min khairin fala yukfaru, dan apa-apa yang mereka perbuat dari kebaikan itu maka tidak akan dikufuri. Ai la yudhi indallah, tidak akan ada yang sia-sia amalan mereka di sisi Allah SWT, tapi Allah balas mereka bal jazikum bi awfal jaza, dengan balasan yang penuh. Allah alimu bil muttaqin, sedangkan Allah itu mengerti, amat tahu, maha tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Yani tidak tersembunyi bagi Allah amal dari seorang yang beramal, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan ajru man ahsana amal, pahala orang-orang yang berbuat baik meskipun sedikit. Ya. Baik, dikatakan inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaifha wa ya'ti min ladunhu ajran 'azima. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan menzalimi satu pun amalan meskipun seberat dzarrah. In taku hasanatan, kalau amal itu baik, yudhaifha, Allah lipat gandakan. Wa ya'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah memberikan dari sisinya ajran 'azima, pahala yang besar daripada amalan tersebut. Maka wala yuf'alu, apapun yang mereka lakukan dari kebaikan mereka tidak akan dikufuri perbuatan mereka itu. Ini apapun yang dilakukan tidak akan kehilangan pahala di sisi Allah SWT. Dan Allah mengerti tentang alimum bil muttaqin, tentang orang yang bertakwa atau orang yang beriman dari ahli kitab itu. Kemudian di ayat berikutnya innal ladzina kafaru, sebaliknya setelah Allah beritakan tentang apa? Akibat dari orang-orang yang beriman di ayat tadi barusan ini. Di ayat berikutnya Allah memberitakan tentang amalnya orang kafir. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum, tentang akibat dari orang kafir. Kesudahan dari orang kafir di sana. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kafaru lan tughni anhum amwaluhum, maka tidak akan mencukupi mereka harta-harta mereka, wala auladuhum, tidak pula anak-anak mereka, minallah, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Maksudnya apa? Ay la tadfa'u amwalum bil fidyah wala min nusra syai'an min adzabillah. Jadi tidak mungkin mereka mau ngasih dari harta mereka untuk menebus dirinya nanti di akhirat. Tidak pula mereka bisa mengerahkan anak-anak mereka untuk menolong dari azab Allah. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum, anak mereka, harta mereka tidak memberi kecukupan apapun di sisi Allah, tidak memberi manfaat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut harta dan anak karena biasanya manusia itu membela dirinya dengan harta, dengan tebusan, atau dengan anak, dengan kerabat, dengan anak. Maka tidak bisa memberi manfaat apapun anak mereka, harta mereka. Dan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'an. Ay la yuraddu anhum ba'sullah,
tidak mungkin ditolak dari mereka. Ya kan? Siksaan Allah tidak pula azabnya. Ya. Jika Allah menghendaki, meskipun dengan anak atau harta mereka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah naudzubillah penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka karena kekafiran mereka. Dikatakan ashabun nar karena sahib itu biasanya tidak berpisah, temannya tidak berpisah. Sahibur rajul ay la yufariqu. Ashabun nar karena mereka selalu akan berada di neraka itu, maka disebutkan sebagai ashab. Ashabun nar fiha khalid. Kemudian di ayat berikutnya Allah mempermisalkan apa yang dibelanjakan oleh orang-orang kafir seperti Abu Sufyan dan teman-temannya waktu itu Abu Sufyan masih kafir di Badar, di Uhud untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disitulah terletak kemukjizatan Quran. Nanti kita tahu. Ya. Di ayat itu permisalan masalu ma yunfiquna fi hadhil ayati dunya. Permisalan dari apa-apa yang mereka nafkahkan, mereka belanjakan di kehidupan dunia ini. Semua nafaqatul kufar, atau ada yang mengatakan itu nafaqatul Yahud pada ulama-ulama mereka untuk menyogok para ahli kitab sehingga mentakwilkan kitabnya sesuai dengan kemauan mereka. Itu bukan itu nabinya, bukan menuju pada Rasulullah dan sebagainya. Atau menjual belikan hukum Allah seperti hukum rajam zina yang ditawar oleh para Yahudi, yang hanya mereka ketika ditanya apa hukumnya berzina di kalangan kalian, bilang nuhammimu, kami hitamkan wajah mereka dan diarak keliling. Maka Rasul bilang bohong. Fa'tu bit Taurati fatluha. Kau datangkan Tauratmu, kau baca di sini. Dibaca sampai ayat rajam ditutup. Ayat rajam dilonjaki. Ya ada Abdullah bin Salam yang baca, Abdullah bin Surya, salah satu ulama Yahudi mereka. Ada Abdullah bin Salam, ya Rasul suruh angkat tangannya. Yang angkat, baca ada ayat rajam. Sampai sekarang ada di Bible mereka, di kitab Kejadian, kitab Imamat. Salah satu dari 5 kitab yang mereka klaim sebagai Torah, sebagai Taurat. Hukum rajam. Ada yang mengatakan yastaruna bi'atillah, mereka ahli kitab itu membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Ini menjual belikan hukum tadi. Harusnya rajam karena yang berzina orang-orang yang terhormat, maka mereka menerima suap dari situ sehingga memfatwakan bukan rajam, menjual belikan. Ada yang mengatakan nafkah yang dimaksud itu nafkah yang dikeluarkan oleh orang Yahudi kepada ulama-ulama mereka itu untuk menyogok para ahli kitab, ulama ahbar Yahudi untuk supaya berfatwa sesuai dengan kehendak mereka. Kemudian dikatakan masalah mayfikuna, apa-apa misalnya apa yang mereka belanjakan di kehidupan dunia ini, kamasalirihin fiha sirrun asabat arta qaumin, itu seperti daripada angin. Misal apa yang mereka nafkahkan di luar dunia, kamasalirihin seperti angin yang kencang. Fiha sirrun, pada angin itu terdapat hawa yang sangat dingin. Asabat harta qaumin, di mana angin itu menimpa tanaman suatu kaum yang zalamu anfusahum, kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, fa ahlakathu, maka angin itu rih tadi merusak harta qaumin tadi. Wa zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun, dan Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang zalim kepada diri mereka sendiri. Maka itu permisalan sedekah
harta yang mereka belanjakan untuk ini orang-orang kafir belanjakan untuk memadamkan dakwahnya Rasul SAW, untuk memusuhi Rasul SAW. Sebagian lagi mengatakan ini infaknya orang yang riya. Ada yang mengatakan begitu. Infaknya orang kafir, khususnya musyrikin Quraisy, menghadang untuk Rasulullah di Badar, di Uhud, mereka enggak segan-segan membelanjakan harta untuk membiayai perang dengan Rasulullah. Bagian mengatakan ini nafkahnya Yahudi kepada ahli kitabnya untuk menawar hukum. Bagian lagi mengatakan ini infaknya orang yang riya. Intinya pembelanjaan yang bukan di jalan Allah SWT. Baik ditafsiri dengan pembelanjaan untuk peperangan memerangi Rasul SAW, atau ditafsiri dengan penyuapan pada ahli kitab itu, atau ditafsiri dengan riya, pembelanjaan yang riya, nafkah yang riya. Kama salirihin fiha sirrun, seperti angin yang kencang, pada angin itu terdapat hawa dingin. Tapi sebagian kalau dari Ibnu Abbas mengatakan sirrun di situ as-samum al-harrah, angin yang panas yang membunuh. Ada yang mengatakan sirrun di situ saut, berarti angin yang gemuruh suaranya karena kencangnya sehingga menimbulkan suara. Tapi kebanyakan mufassirin mengatakan sirrun itu bardun syadid, angin yang dingin, angin yang kencang. Di dalam angin itu ada hawa dingin. Asobat harta kaumin, yang mana angin itu menimpa tanaman suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran, kemaksiatan, dan mencegah haknya Allah Ta'ala dari harta mereka, fa'ahlakathu. Kekafiran bagi orang kafir yang membelanjakan hartanya untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, atau mencegah hak Allah, berarti orang Islam yang tidak mengeluarkan daripada zakat atau sedekah mereka, begitu menghancurkan harta mereka sendiri. Jadi makna ayat itu permisalan nafkah orang-orang kafir fi zahabiyah, tentang lenyapnya pembelanjaan orang kafir itu waktu al-haja ilaiha, waktu dia perlu kepada pembelanjaan itu nanti. Seperti zar'in, seperti satu tanaman yang tertimpa angin yang dingin, lalu menghancurkan angin itu akan tanaman itu tadi, atau api atau angin yang panas lalu membakar tanaman itu tadi. Maka ketika dia butuh, tanaman itu tidak ada, sudah dia tumbuh, dia pelihara tanaman itu, harapkan panen, malah hancur. Ya. Kalau yang riya mungkin lebih cocok ya. Jadi dia riya dengan anunya, nanti diharapkan di akhirat pahalanya malah habis. Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa mengambil manfaat. Wa ma zalamahumullah. Ya. Yang mengatakan itu bardun wajalid, es atau sesuatu yang dingin. Sirrun bardun syadid. Ada yang mengatakan sirrun itu anar, api yang membakar. Asobat atau komin ay aharokatu fa'alakatu, maka membakar tanaman itu tadi sehingga hancur semua daripada buah-buahannya atau hasil panennya, hasil yang harusnya dia panen hancur dan rusak. Maka begitulah orang kafir ketika ini, sebagaimana orang yang sudah memanen tanaman itu dia dapati tanamannya hancur, begitulah orang kafir nanti Allah hapus pahala amal mereka di dunia ini dan buahnya sebagaimana buah dari panen kebunnya orang ini Allah tiadakan, lenyapkan karena dosa pemiliknya. Ya. Di permisalan yang lain, namanya orang kafir, matul ladzina kafaru amalum karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif.
Permisalan orang kafir itu amal mereka itu karomadin istaddat bihirrih, seperti romat, seperti debu abu yang istaddat bihirrih, yang menerpa sangat kencang angin kepada abu itu, fi yaumin asif, di hari yang sangat kencang anginnya, debu di atas batu terpa angin habis. Itu permisalan amal orang kafir. Jadi mereka tidak mendapati sesuatu apapun dari amalnya di hadapan Allah SWT, tidak beriman. Ya. Itu permisalan amalnya orang kafir, habis di akhirat. Kalaupun Allah balas, ya Allah balas di dunia. Tidak mungkin Allah balas di akhirat. Dia baik sama orang, ya orang baik sama dia. Selesai. Wamalau fil akhirati min nasib, tidak ada bagi mereka bagian di akhirat. Ya, itu permisalan orang kafir. Kecuali orang kafir yang masuk Islam sebelum meninggalnya, maka menurut sebagian riwayat hadis itu nanti pernah ditanyakan oleh Hakim bin Hizam pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana arwahita ma fa'altu ma sana'tu fil jahiliyah, apa yang saya buat di jahiliyah ya Rasul, daripada nazar semua bagaimana? Dan kalau masuk Islam maka itu tertarik kebaikan itu. Keburukannya tidak, karena Islam yajubu ma qablahu, menghapus apa yang sebelumnya dari keburukan. Dari sebagian penafsiran ayat itu, apa penafsiran hadis itu, ya diganjar dengan keberimanannya tadi. Ya, kalau dia sempat masuk Islam. Atau jawaban lainnya sebagai di hadis dengan lafaz yang berbeda dari Hakim bin Hizam juga, yang termasuk mu'alaf masuk Islam di menjelang Fatu Makkah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anaknya Hisham bin Hakim itu masuk Qori, masuk sahabat Rasulullah SAW, anaknya Hakim bin Hizam. Maka dibilang aslam ta'ala ma'asalafakan khair, kau masuk Islam bersama apa yang terdahulu daripada amalmu, daripada kebaikan. Nah, di situ ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan aslam ta'ala salafalaka min khair, kau masuk Islam bersama dengan apa yang sudah salafah, yang sudah terdahulu laka bagimu dari kebaikan. Maksudnya kebaikannya itu diganjar dengan keislamannya ini. Itu makna pertama tadi seperti yang saya ajar. Makna kedua, bisa jadi amalnya ini tadi, mungkin yang Allah lihat salah satu amalnya itu yang membawa dia kepada hidayah Islam. Ini diperkuat dengan hadis yang lain dari Rasulullah SAW, yaitu tentang Hulam Yahudi, remaja Yahudi tetangga Rasul yang suka membantu di rumah Rasul SAW. Remaja Yahudi baru balik sekitar 15-16 tahun, membantu di rumah Rasul SAW. Suatu kali sakit, remaja Yahudi ini dijenguk sama Rasul SAW. Ini dalil bolehnya kita menjenguk orang kafir dhimmi. Kalau dalam urusan sehari-hari boleh kita menjenguk orang kafir dhimmi. Rasul menjenguk Hulam Yahudi tadi, itu ada abahnya duduk di situ, ayahnya si Yahudi. Maka Rasul SAW aradu alal Islam, menawarkan dia pada Islam. Ya Hulam aslim, pemuda masuk Islamlah kau, kata Rasul SAW. Dia menoleh kepada ayahnya, kepada ayahnya yang duduk di situ. Dia menoleh seolah meminta gimana reaksi ayahnya. Ayahnya bilang, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim SAW." Maka masuk Islam. Dan ayahnya bilang, taatilah Rasulullah. Masuk Islam si pemuda ini, tidak lama meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagian ulama membahas hadis ini. Itu termasuk Syekh Umar Baraja mengutip di Akhlaqul Albani tentang ini hadis jilid 2 itu, tentang kebaktian pada orang tua. Maka kata beliau, dia menukil dari bagian ulama, bahwa ini menunjukkan betapa agungnya pahala berbakti kepada orang tua. Lihatlah, kata beliau, anak Yahudi ini karena berbaktinya kepada orang tua, Allah selamatkan dia, ditunjukkan pada Islam.
Jadi amal yang mungkin sebagian amal yang Allah lihat itu yang menghantarkan dia kepada hidayah Islam. Jadi tidak usah ngajari pangeran itu untuk berbuat adil. Sampai-sampai saking kalau kasihan lo masuk neraka, semua agama sama, semua masuk surga. Saking kepinginnya memaksakan keadilan menurut uteknya yang pangeran diajari adil. Allah itu maha adil. Jangan mengukur keadilan Allah itu dengan uteknya yang cepat itu. Ya, bukan toleransi yang hasilnya jadi toleransi. Apa kurang adil Allah Ta'ala? Allah maha adil. Bisa jadi dari sebagian amalia itu menuntun dia kepada hidayah Islam. Ya. Atau Allah balas tapi di dunia kalau bang dia tidak masuk Islam. Dia baik sama orang, orang baik sama dia. Selesai. Tapi wa malu fil akhirati min nasib, tidak ada. Bagi akhirat itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Udah beriman. Ya. Kan baik, kasihan. Nah, ini kita akan mencoba menjawab syubhat-syubhat itu yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat kan seolah dilemparkan syubhat gitu Pak. Nanti seolah menuduh Allah tidak adil. Supaya Allah adil maka harus diterima paham bahwa semua itu masuk surga dan semua agama sama ya. Gampang saja, saya nggak pakai dalil. Kita tantang saja, kamu besok jadi Konghucu, besok Darmo Gandul, Gatot Lucu, besok pindah lagi ke gitu aja. Coba berani nggak gitu? Berani nggak dia? Pindah-pindah, besok pindah lagi ke Kristen, besok pindah ke Buddha, besok pindah ke Sinto, umat apa udah tahu apalah agama-agama macam-macam. Ya, kalau semuanya memang masuk surga. Ya. Subhatnya kan sering dilontarkan, tapi kan baik begini. Ya itu tadi, kalau memang baik Allah bisa lihat amal dia, bisa jadi Allah tuntun dia ke hidayah Islam. Atau itu kersane Allah, kersane pangeran. Semua ini makhluknya pangeran, mau apa? Lillahi ma fis samawati, hanya milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita beli kambing kita sembelih. Masa kita dikatakan tidak berperi kekambingan? Karena nyembelih itu. Kan yang salah itu kalau kambing tetangga ditergep tanpa izin disembelih lah, itu zalim namanya. Karena mendaya gunakan milik orang lain tanpa ada hak. Itu zalim. Nah sekarang kita tanya, apa ada jagat khairat ini yang bukan milik Allah? Allah ada enggak yang bukan milik Allah? Enggak ada. Kalau itu milik Allah SWT ya kersane pangeran. Ya, Allah mau begitu ya itu milik dia. Sama dengan itu tadi kan gitu. Kita beli kambing atau kambing kita pelihara sampai bertumbuh, kita ada kurban, ada keperluan khitan, ada akikah umpama kita sembelih. Punyanya dia. Gak bisa kita katakan dia tidak berperi kehewanan. Tidak mungkin. Ya sama Allah pun begitu, punyanya Allah semua ini. Wa anallahu laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Karena pengertian zalim itu mendaya gunakan milik orang lain tanpa ada hak. Nah ini semua milik Allah. Ya sakar be Allah, sakar so. Allah itu fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau kasarnya Allah ya sakar PDW. Gak mau semua milik dia. Mau apa? Jadi jangan mengukur. Kalau dikatakan oh itu kan baik dia non muslim. Saya bilang baik apa? Baik apa? Dia baik ke orang umpama dia sosial, masya Allah. Oke. Tapi dia sudah melakukan kriminal yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Kebaikan semacam apapun dibandingkan kriminal syirik itu tidak ada artinya. Gimana? Allah yang nyipta dia, Allah yang kasih dia makan, Allah yang hidupkan dia, terus diduakan. Masih dia baik kepada makhluk Allah. Amin. Pola pikir macam apa itu? Itu pikiran sampah. Nah ini jadi toleransi tadi itu, bukan toleransi. Ya.
Jadi seperti itu. Ya, bahaya apa? Orang sudah syirik, itu tidak bisa kebaikan macam apapun sama syirik. Makanya syirik itu kan satu-satu dosa yang tidak terampuni. Gimana sih? Oh, Allah yang mencipta dia, yang mengadakan dia, diduakan dengan Tuhan lain. Dia mengatakan, oh bukan itu hanya dia menyembah. Masih bahaya. Oh apa? Sama syiriknya ini nggak ada bandingnya. Kriminal paling besar syirik. Kalau ada bilang, oh itu orang kafir, masih kafir itu baik, ajib, baik, baik menyekutukan Allah. Iya, pola pikir macam itu. Tapi yo payu, pola pikir kayak gitu. La ilaha illallah. Ya itulah, jadi jawaban seperti ini. Jadi nggak mungkin. Pertama dia katakan, itu pertama. Kedua, saya jawab dengan perumpamaan. Ada orang kuliah 2A sama B. Saya pernah mungkin nyampaikan di beberapa kesempatan, tapi saya ulang lagi di sini supaya paham. A sama B sama-sama kuliah. Mungkin beda jurusan atau apa. Nah, si A atau si A ikut kuliah, B ikut kuliah, tapi A daftar, B tidak daftar, ikut nimbrung. Itu waktu kita di dia itu kan ada mahasiswa fakultas lain karena kosong dia kepingin tidak tahu apa nimbrung di situ. Tapi dulu mungkin belum. Sekarang kan semua tersentral data itu tidak bisa. Ikut nimbrung kuliah di situ tidak daftar. Yang A ini daftar mulai semester 1 ikut semester 2, semester 3 sampai skripsi dan macam-macam. Minta ijazah kan ya berhak dia dapat ijazah. Lah ini cuma nimbrung kuliah minta ijazah. Kira-kira dikasih enggak? Kan enggak mungkin dikasih. Kamu udah daftar. Yang ini resmi daftar ya dikasih ijazah. Yang ini cuma kosong ngeliat masuk ke ruangan kuliah itu enggak ada daftar. Ya ada ijazah masih ya umpama ngikut mulai dari semester 1, 2, 3 udah daftar. Enggak ada KRS-nya, kantor rencana studinya enggak ada. Tapi tidak isi. Terus minta ijazah, ya enggak bisa. Apa katanya dia? Oh kamu udah daftar. Apa daftarnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu daftarnya. Di sana minta pahala, ya Allah saya dulu baik sama orang. Oh kamu udah daftar. Tidak login, tidak submit. Ya tidak bisa mau minta surga, mau minta pahala. Kamu udah daftar. Banyak amanu amilus. Amal soleh ini bergantung pada iman. Amal soleh ini bergantung pada iman. Masih amal dan bagaimana bisa soleh? Soleh jika ada amal soleh itu kan sesuai dengan tuntunan syariat dan ikhlas itu maka disebut amal soleh. Sesuai dengan syariat dan ikhlas itu baru disebut soleh. Amal ini bergantung pada iman. Nah, kalau tidak iman, tidak daftar. Asyhadu alla, itu daftarnya itu asyhadu alla itu daftarnya. Baru bisa dapat ijazah, baru dapat. Udah daftar minta ijazah. Dari mana? Itu perumpamaannya. Jangan diutak-atik seolah keadilan pangeran, keadilan Allah diutak-atik sama akalnya yang cupet. Terus kemudian nuduh seolah Allah tidak adil kalau memasukkan sebagian orang ke neraka. Ya. Terus kenapa dia tidak mengutik? Kalau memang Allah kan dikatakan tidak adil kalau Allah masuk neraka. Seperti kisahnya Nabi Isa di Usfuria kalau salah, tapi kisah itu bagus. Walaupun banyak Usfuria itu banyak bagian riwayatnya dhaif, tapi ada beberapa riwayat yang bagus. Di Usfuria itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam pernah merenung, dibilang kenapa Allah kok memasukkan sebagian orang ke neraka. Maka Allah suruh Nabi Musa alaihissalam untuk membakar membuat satu tanaman, dicocok tanam, disuruh tanam. Ya Musa kau tanam. Dia tanya sama Allah, tapi Allah jawab suruh bikin, kau tanam itu dulu. Tanam sampai gandum itu sebagian dipanen, selesai gandumnya diambil, jeraminya itu mau dibakar, jerami sisa kayak padinya itu yang kering, lalu gandum itu mau dibakar. Tunggu ya Musa, kenapa kau bakar itu? Dan ini tidak ada manfaatnya ya Allah. Ya sudah, saya masukkan ke neraka itu yang tidak ada manfaatnya.
kau bakar katanya kan, Nabi Musa kan bikin. Ya. Nah, orang yang ngotak-ngatik masalah itu, kenapa dia tidak ngotak-ngatik juga? Dia tidak protes ketika orang itu masuk surga. Padahal kalau mau didalami lagi, kita ibadahnya semua nikmat dari Allah kan? Mata semua nikmat dari Allah. Nggak kepantasan kita yang menerima pahala itu, nggak kepantasan. Kan gitu. Makanya Allah kasih pahala itu kan fadl dari Allah. Dan kalau Allah menyisa itu adil dari Allah. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa ma yasha'aqabahu bi adlihi. Allah memberi pahala. Man ata'ahu, orang yang taat pada dia murni karena karunia-Nya, bukan karena hamba itu kepantasan dapat pahala. Ya kan? Si orang yang memprotes keadilan Allah tadi ini lah. Ini kan cuma ngotak-ngatik yang masalah yang dimasukkan ke neraka. Kenapa dia otak-atik juga? Oh, saya tidak pantas ya Allah masuk surga karena ini semua dari Allah. Kok yang ini tidak ada dalil, tidak ada jawaban kecuali karena mereka cuma mengikuti keadaan menurut hawa nafsu mereka. Gambarannya hujan itu bagi pedagang sumpek karena pelanggannya sepi, tapi bagi petani senang karena subur, karena masing-masing punya interest, punya sesuatu yang dianggap itu menguntungkan. Nah, itu mereka protes keadilan Allah. Cuma sekedar yang tidak enak ini, yang neraka ini diprotes. Kenapa mereka tidak protes juga masalah yang di surga supaya adil protesnya? Gitu. Apa maksudnya enggak ya? Ini masalah sederhana, tapi bahaya masalah akidah ini kalau tidak diselesaikan, hanya jadi syubhat-syubhat yang dihembuskan sama orang-orang liberal tadi untuk otak-atik masalah keadilan Allah, masalah keimanan, tentang pahala, tentang macam-macam. Nah, ini saya singgung di situ karena ayatnya juga sinkron. Itu ayat yang ahli kitab nilai susawaan min ahli kitab itu kan sering dibawa sama liberal. Ini loh Allah memuji ahli kitab. Belajar tafsir di mana? Tafsirnya Mukidi yang dipakai. Ada. Suruh buka Tobari. Qurtubi ada ini yang kita buka tadi. Mana ada satupun yang mengklaim bahwa itu pujian bagi ahli kitab yang tidak beriman. Dari mana? Laisu sawa karena merujuk kepada ayat sebelumnya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Itu yang dimaksud laisu sawa. Yang Allah puji yang beriman. Ahli kitab yang sudah beriman, Abdullah bin Salam dan sebagainya. Itu semua latar belakangnya. Itu melihat di tafsir-tafsir. Semua latar belakangnya itu. Oh, ini mufassir kayak seolah Yahanu. Kayak mufassir balaghah udah selesai. Atau kepintaran, tidak tahu, sampai kebelingan, tidak tahu. Wallahu a'lam. Ahlakat batal melakukan sampai situ. Walakin anfusahum yadhlimun. Jadi Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Dari situlah ke ihya dulu. Berikutnya laisalaka minal amri syai'un, ya, itu ya. Betul. Ayat 128 Ali Imran. Berikutnya nanti ayat 128 Allah. Insyaallah. Itu dulu.